Justru pendukung-pendukung Tasya itu otaknya bijak. Dia udah tahu kualitas suara si Tasya baru dia nge-give. Artinya bisa dipertahankan ini anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di sore kali ini ya? Kali ini ada Tasya ini teman-teman. Tasya sang juara 1 Dangdut Academy 7 Indosiar ya. Yang dimana kemarin sempat viral juga ini ya, juara satunya. Tapi ternyata aktivitasnya itu Tasya ini dia juga jualan es teman-teman ya, jualan es juga. Oke, kayak apa videonya, kita coba tonton yang satu ini coba. Yang FYP di beranda aku, di TikTok aku, asli dia aja yang nongol. Rupanya banyak netizennya guys. Rupanya banyak yang benci sama dia, banyak yang ngebully dia rupanya. Wah. Banyak yang nggak suka sama dia gara-gara dia masuk grand final gara-gara virtual gift katanya. Yang ngatain dia suaranya nggak berkualitas lah, yang ngatain dia nggak bisa dangdut lah, suara dia nggak dangdut kali lah. Terus ngomong-ngomong ya, kalau ngebahas masalah virtual gift, bukannya dari dulu ya, kalau aku nggak salah nih ya, bukannya dari Akademi 1 waktu zaman-zamannya si Lesti, itu memang penentuan juaranya dari SMS. Cuma kan bedanya sekarang udah maju kali ya, jadi pakai virtual gift. Mungkin agak mahal gitu loh virtual gift itu. Aku juga nggak tahu sih berapa virtual gift, tapi yang jelas kan dari dulu memang udah diterapkan kayak gitu. Dari zaman Akademi 1, kok sekarang kalian pada heboh menang gara-gara virtual gift. Dari dulu juga kali udah kayak gitu. Terus ada yang bilang suara dia itu nggak dangdut kali, suara dia itu nggak berkualitas. Kalau ngomong suara berkualitas, kalau ngebahas suara berkualitas, Indosiar sudah mengakui semua peserta yang masuk top 10 sudah dianggap juara. Bahkan Indosiar sendiri ngasih kontrak sama peserta-peserta yang masuk 10 besar itu. Nggak tahu kalau kontrak atau apa, nggak tahu. Pokoknya dipergunakan orang itu di Indosiar gitu loh. Berarti artinya memang suara orang itu berkualitas yang masuk 10 besar itu. Cuman kan siapa yang winner, kan siapa yang juara satu, kita kan nggak tahu. Jangan gampangin orang bilang suara dia nggak berkualitas dong gitu. Kalau kalian mau supporter, kalau kalian mau fans kalian menang, ya kalian support dong pakai gift gitu maksudnya. Terus ngomongin lagi suara Tasya itu enggak berkualitas. Kalau ngomong masalah suara berkualitas, bahkan yang masuk top 5 itu ada lagi yang lebih layak masuk top 5 daripada yang top 5. Ini menurut aku lah ya. Kemarin ada itu cowok dari Jakarta, sama ada lagi yang cowok dari cewek dari Sulawesi kalau nggak salah. Kalau menurut aku orang itu dua malah lebih layak masuk top 3, top 4. Tapi apa daya, udah ada yang nepatin gitu loh. Itu top 4, top 5. Bahkan si itu cowok Jakarta Barat itu, kalau menurut aku dia bisa standing ovation sama Tasya gitu loh. Terus ngebilangin si Tasya itu dia nggak dangdut kali. Kalian yang perlu kalian tahu ya, netizen budiman yang ngebully itu si Tasya. Indosiar itu mencarinya yang paket komplit. Bahkan seorang juri pun udah bilang kalau Indosiar itu mencari yang paket komplit. Kalau dia mencari yang hanya pandai dangdut aja, semua peserta juga yang masuk 60 besar itu udah bisa dangdut. Kalau dia nggak pandai dangdut, dia nggak lolos audisi. Betul. Tapi kan Indosiar cari yang paket komplit, karena kalau dia hanya mencari
yang kental dangdutnya dari peserta-peserta sebelum ini tahun lalu juga udah banyak, kayak Selfie, kayak Lesti. Tapi kan Indonesia mencari yang beda, mencari yang betul-betul paket komplit gitu loh. Kalau dia mencari yang hanya bisa kental dangdut aja, ya dangdut nggak ada perkembangan dong, gitu-gitu aja. Sementara si Taisha itu pandai, dia banyak alat musik dia tahu, banyak genre musik yang dia tahu, dance dia tahu, semua dia tahu. Aura artisnya kuat, entertainment kali. Terus ngatain dia nggak layak. Suara dia nggak dangdut kali bukan berarti dia nggak pandai dangdut. Dia tahu dangdut, tapi pada tempatnya, pada posisinya. Masalah kental kali itu ya, itu urusan, kalau menurut aku ya, masalah kental dangdutnya kali itu menurut aku urusan nanti. Yang penting yang jelas dia tahu dangdut gitu loh. Yeah. Dan yang jelas si Tasya itu memang benar-benar menguasai semua genre musik. Bahkan dia bisa acting, bahkan auranya itu, aura entertainmentnya itu kuat. Jadi kurasa Indosiar memang harus butuh itu ya, kalau menurut aku. Iya, betul. Dan dia memang cocok standing ovation sama siapa itu namanya, si cowok itu, si Valen. Karena cocok orang itu disanding, karena Valen pun dia pandai alat musik, dia banyak tahu alat musik gitu loh. Bahkan dangdut juga, dia juga agak termasuk kental juga. Jadi netizen jangan ngadi-ngadi deh ngebilangin Tasya nggak bisa dangdut, suaranya nggak dangdut kali. Gitu loh maksud aku. Iya. Ini hanya menurut aku aja ya, karena memang menurut udah bilang. Besar itu menurut kakak. Gitu loh. Jadi kalau kalian benar-benar mensupport fans kalian, harusnya kalau fans kalian udah masuk top 10, kalian give dong. Aku malah salut loh sama si Tasya itu. Dari 60 besar sampai ke top 10 nggak ada itu dia di give Kak. Nggak ada itu dia diselamatkan karena gift. Terus tiba-tiba dia udah top 5, udah top 7 itu ya, dia mulai di gift. Ya nggak salah dong. Kalau supporter dia meng-gift dia, artinya dari 60 besar ke top 7 itu dia berkualitas. Jadi fans dia, oh berarti cocok ini anak kita support, biar winner. Nah, apa salahnya? Makanya kalau kau tahu fansmu udah mulai masuk itu, jangankan top 10. Kalau fansmu udah mulai masuk itu, kalau pendukungmu udah mulai masuk top 20 aja. Ya udah support, give, biar sampai winner. Jangan ngomel aja. Jangan ngomel aja gitu loh. Kan bagus pendukungnya si Tasya itu nge-support dia. Mungkin supporter si Tasya itu dulu mikirnya gini, jangan dulu kita support, kita tengok dulu kualitasnya, layak nggak dia masuk top 10, layak nggak dia menduduki top 7 gitu. Tapi kan benar, setelah dia masuk top 7 baru tuh ada yang nge-give dia. Karena menurut aku kalau masih top 30, top 6, top 30, ya untuk apa di-give dulu? Masih banyak lagi saingannya. Justru pendukung-pendukung Tasya itu otaknya bijak. Dia udah tahu kualitas suara si Tasya, baru dia nge-give. Artinya bisa dipertahankan ini anak. Pening deh bahas si Tasya. Kalau ya bilangin TikTok jangan muncul-muncul. Kalau lagi pening itu. jangan, ya kalau pening diem. Siapa diem itu Tasya April pening aku. Dari aku tadi yang nggak mau bahas, tiba-tiba aku bahas. Iya. Akademi 7. Pening aku dari kemarin lewat terus di beranda aku. Kalau pening ya. Waduh, apa maneh ini? Kok Tasya dihujat, janganlah, kan kasihan. Ya kan, dia itu dulu itu Tasya itu penjual es krim, penjual es Iya bener. apa namanya? Es kul-kul. Es tuntung ya. Es kul-kul. Oh iya, es kul-kul. Jadi dia sekarang alhamdulillah bisa mengangkat derajat ibunya sama bapaknya. Ya sudahlah. Ya kan, maksudnya kita juga nggak ngerti kenapa sebagian orang yang bisa mensupport Tasya. Kasihan kalau Tasya harus dihujat. Sedangkan Tasya sendiri kan hidupnya juga tidak senyaman yang kalian lihat. Mungkin dia pernah mengalami sebuah penderitaan sehingga Allah mengangkat derajatnya dia.
Ya, Kita nggak ada yang tahu loh, hidup iya orang tuh tidak ada benar. yang tahu. Jadi nggak boleh akbar family iya, tapi nggak boleh sampai menghujat, kasihan ya. Ya, Tapi nggak adil ya sudahlah, itu rezeki sayang, nggak boleh, itu rezeki, nggak boleh. Kita nggak ngerti perjuangan Tasya itu seperti apa dulunya, punya sejarah cerita seperti apa, sehingga Allah mengangkat derajat dia dan dia menjadi juara 1. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang tahu perjalanan sejarah hidupnya itu ya seperti apa. benar. Cucu CEO kok jual es, cucu CEO kok jual es. Hah? CEO apa? Drama Cina, kebanyakan nonton drama Cina. Kebanyakan nonton drama Cina ini. Walah, Nonton walah. film Ya Cina. enggak lah. Racun mereka. Mereka ya. Astagfirullah, enggak. Jadi kayak kalau Enggak, drama bukan Cina, salah, enggak ada cucu CEO, enggak ada. Kamu tuh itu gosip. Walah, Udah tahu Akbar Family, tahu dong. Akbar parah. Family, Milanya jadi ibunya, Valennya dari bapaknya. Terus April sama Arbil anaknya. Lucu ya? Iya betul betul. Mereka itu harus bikin sinetron deh. Hmm. Semoga lah mereka dapat sinetron. Tapi nggak mungkin kalau mereka nggak dapat wadah sih dari Indosiar. sama Ebi, lu tau nggak? Zara Maybe. MC ini Bu, MC Maga. Ya. Ebi nge-videoin Zara dari belakangnya, diem-diem. Beneran kayaknya suka. Enggak, si Ebi kan gue tahu, gue masuk ke dalam, si Ebi tuh nungguin si Zahra. Terus videoin di diem-diem. belakang panggung. Game sama gue. Iya, Lu gue video ngeliat. diem ya. Ya tahu. Gue kayak teriakin, Bebe liatin pacaran Tahu. anak lu. Ya udah biarin aja, orang mereka normal, mau pacaran ya biarin ya nggak sih? Iya sih, lucu. Orang itu namanya Zahra sama Ebi, anak-anak lucu itu. Kan berarti ya biarin lah. Kan lucu Ya biarin kan. lah. Tapi Valen suaranya lebih bagus. Ya kalau ngomong suara lebih bagus ya gimana dong. Mi kapan bikin single sama Arbil? Aku masih Bu Maria sekarang lagi tahun baruan. Kan lagi pada libur tahun baruan. Yeah. Tapi aku sudah sampaikan itu sama bos aku sama Bu Maria. Brutal pacarannya Zahra sama Ebi, lucu ya. Apa ya? Tapi ada hal yang menarik di sketsa tadi, kamu digambarkan membantu keluarga jualan es krim. Nah ini momennya dulu teman-teman ya. Gaul, sosmed, geng. Banyak varian. Jangan nanti sekarang ini bayar boros. Borong dong, borong. Mama kalau beli beras tuh selalu gabung gitu antara beras peras sama beras bulan karena katanya biar bagus pas dimasak. Aku rada kaget sih kalau harga beras lagi lumayan mahal. Nih ya buat yang masih tanya patokan rumahku tuh apa, tinggal masuk ke gang ini aja guys. Gang kecil portal biru putih pas tikungan. Cari aja gitu warung Ibu Endang, pasti udah banyak yang kenal kok. Aku juga masih jualan bakso aci, baik yang mentah ataupun matang. Kalau mentahnya aku jual 5.000, matangnya aku jual 10.000 pakai telur. Tapi buat kamu yang rumahnya jauh bisa banget beli di keranjang kuning aku. Harganya murah banget, 12 bungkus cuman 40 ribuan. Mantap banget deh guys, pokoknya kalian harus banget cobain. Perpaduan rasa gurih, pedas, segar, enak banget. Kalau kalian mau buka warung bakso aci di rumah kayak aku gini juga bisa banget. Jual kayak gini di rumah tuh cuan banget guys. Pasti banyak yang suka karena rasanya yang enak. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa follow biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Have a nice day dan bye-bye. Oke. Itu tadi Tasya teman-teman ya. Tasya atau aktivitas Tasya selain nyanyi kalau di rumah juga bikin ada baksonya, ada es kulkulnya juga ya. Yang tentunya mantap untuk dibuat hidangan. Untuk buat makan berbuka puasa atau misalnya seperti itu ya. Enak, betul. Teman, terima kasih ya sudah nonton. Sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.